Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube bersama saya Sabirin MAK CPA. Di video kali ini di segmen akuntansi sektor publik, kita akan membahas akuntansi manajemen sektor publik. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama. Oke, teman-teman, berbicara tentang akuntansi manajemen sektor publik ini, nah, di sektor publik, akuntansi manajemen ini digunakan dalam perumusan strategi terkait dengan beberapa hal. Nah, diantaranya adalah terkait dengan perencanaan, misalnya penganggaran, sumber pendapatan dan belanja negara. Kemudian akuntansi manajemen ini juga digunakan untuk perumusan dan pengendalian dari setiap aktivitas yang ada, baik aktivitas pendapatan maupun aktivitas belanja negara. Serta akuntansi manajemen ini juga digunakan dalam hal sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dan tidak hanya itu, teman-teman, akuntansi manajemen ini juga digunakan sebagai dasar untuk pengoptimalan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi yang ada di suatu negara. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen ini juga digunakan sebagai tools atau alat untuk pengungkapan kepada shareholder dan juga perlindungan aset suatu negara. Nah, itu adalah beberapa kegunaan dari akuntansi manajemen khususnya di sektor publik. Dan selain itu, akuntansi manajemen sektor publik ini juga berupaya untuk memberikan laporan prospektif. Artinya ke depan itu atau informasi ke depan itu seperti apa. Nah, kan sering tuh kita baca berita atau dengar berita terkait dengan perkiraan pendapatan negara di tahun yang akan datang. Misalnya dari sumber ini akan meningkat. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Di sektor publik, akuntansi manajemen ini juga dapat berfungsi sebagai sumber pemberian informasi historis dan berguna untuk proses perencanaan keuangan suatu negara, baik terkait dengan rencana sumber pendapatan maupun belanja dari negara. Artinya terkait, kalau kita boleh singkat, berarti ini terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, perencanaan ini baik dia pendapatan maupun belanja negara ini sangat penting untuk dilakukan teman-teman, karena guna mengantisipasi kejadian-kejadian di masa yang akan datang yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, seperti yang melanda negeri kita dan yang melanda ke seluruh dunia saat ini, yaitu terkait dengan COVID-19. Nah, makanya di awal itu hampir tanpa perencanaan. Jadi yang dilakukan semuanya pengereman terhadap anggaran dan digunakan untuk sebagian besar untuk penanggulangan COVID. Nah, seharusnya di tahun yang akan datang maupun di tahun 2021 ini negara sudah merencanakan itu semua, karena kejadiannya sudah kita alami selama kurang lebih 1 tahun, dan di tahun yang akan datang ini seharusnya sudah masuk dalam rencana belanja negara, misalnya terkait dengan aktivitas vaksinasi dan juga 3T itu, tracing dan yang lainnya. Nah, di dalam organisasi sektor publik ini, teman-teman, banyak sekali yang bisa mempengaruhinya. Sifatnya itu heterogen, banyak sekali yang bisa mempengaruhinya. Bisa jadi misalnya salah satunya adalah faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor tingkat kestabilan organisasi, atau dalam hal ini tingkat kestabilan suatu negara.
Jadi semakin stabil negaranya baik dari sisi keamanan maupun ekonomi misalnya, maka semakin mudah untuk melakukan pengendaliannya. Nah, itu berlaku sebaliknya, teman-teman. Akuntansi di sini di sektor publik, teman-teman, ini tidak hanya sebatas sebagai perencana keuangan atau tidak hanya sebatas aktivitas keuangan. Akuntansi juga sebagai alat perencana organisasi. Minimal ada 3 jenis informasi akuntansi yang harus disampaikan. Yang pertama, informasi yang sifatnya itu rutin atau ad hoc. Misalnya belanja pegawai, nah itu kan rutin. Selalu ada setiap tahun, tidak mungkin tidak ada. Nah, informasi seperti itulah yang akan disampaikan. Yang kedua, informasi kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kuantitatif di sini katakanlah yang bersifat finansial maupun yang keuangan. Sementara yang kualitatif ini yang non finansial. Kira-kira seperti apa saja yang bisa mempengaruhi pendapatan suatu negara. Dia bisa berkurang karena apa, bisa meningkat karena apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, jenis informasi akuntansi yang disampaikan adalah melalui saluran formal maupun informal. Formal misalnya melalui rapat dan melalui bersama rembuk bersama eksekutif maupun legislatif. Menjadikan akuntansi sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen dari sektor publik ini, teman-teman, proses pengoperasiannya atau proses keputusannya ini harus dipertimbangkan secara baik-baik dan rembuk antara eksekutif maupun legislatif. Ada 5 tahap perencanaan yang harus dilakukan oleh manajerial. Dalam hal ini oleh yang pengambil keputusan di suatu lembaga organisasi sektor publik, baik dia pemerintah, yayasan, ataupun organisasi nirlaba yang lainnya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Jadi harus ada tujuan kita misalnya 1 tahun atau jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa yang akan dicapai, itu harus ada. Yang kedua, harus ada perencanaan operasional atau Renstra, rencana strategis lah untuk sebuah lembaga. Dan yang ketiga, adanya penganggaran. Ini terkait dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Misalnya ada kegiatan ini, nah itu harus ada penganggarannya. Biaya yang dibutuhkan itu apa saja, nominalnya berapa. Kalau misalnya mau mengundang peserta, pesertanya siapa saja. Kalau mau mengundang narasumber, narasumbernya siapa, berapa honornya, dibayar per jam atau per hari itu seperti apa. Siapa yang menanggung akomodasi maupun transportasi, itu berapa nominalnya. Nah, di situ harus dilakukan penganggaran. Selain terkait dengan biaya, misalnya sumber dana yang digunakan itu juga apa, dan bersumber dari mana, dan itu juga harus masuk dalam penganggaran. Yang keempat adalah pengendalian dan pengukuran. Nah, ini sifat atau bisa disebut sebagai aktivitas evaluasi ya, teman-teman. Kira-kira yang dilakukan ini pencapaiannya sampai mana? Boleh tidak ini dikatakan berhasil. Nah, kalau misalnya dikatakan berhasil, berarti tahun depan atau next agenda bisa kita nih jadwalkan kembali. Nah, seperti itu. Dan yang kelima, ini tahap pertanggungjawaban dari setiap kegiatan. Nah, artinya di sini di tahap terakhir harus ada pelaporan, harus ada analisa dan umpan balik. Kira-kira akan seperti apa kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan. Nah, peran utama akuntansi manajemen dalam hal sektor publik ini adalah untuk memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada para pengguna dari laporan keuangan atau stakeholder, baik dia yang sifatnya perencana maupun dari pengendali dari organisasi. Sementara itu, teman-teman, peran akuntansi manajemen di sektor dalam organisasi sektor publik ini setidaknya ada 6. Nah, yang pertama adalah sebagai alat untuk rencana strategis atau Renstra.
Jadi dari akuntansi manajemen ini dapat membantu para eksekutif atau para eksekutor untuk melakukan rencana strategis untuk jangka pendek maupun jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Selain itu, akuntansi manajemen juga berfungsi sebagai tools atau alat untuk menginformasikan terkait dengan biaya. Biaya suatu kegiatan misalnya, juga terkait dengan apa-apa misalnya akun-akun atau biaya-biaya apa yang akan kita keluarkan. Yang ketiga, peran dari akuntansi manajemen ini adalah sebagai penilaian investasi. Nah, kira-kira kalau sebuah lembaga yang nirlaba, investasi yang cocok itu apa? Misalnya sebuah rumah sakit, kira-kira kalau dia mau invest sebagai sumber pendapatan lainnya di bidang kesehatan kah atau di bidang yang lainnya, seperti itu. Yang keempat, peran akuntansi dari manajemen sektor publik ini adalah sebagai alat atau fungsi penganggaran. Nah, berbicara tentang penganggaran, seperti yang saya pernah jelaskan tadi, bahwa ini tidak hanya terkait dengan biaya yang akan kita keluarkan, tetapi juga terkait dengan sumber pendanaan yang akan kita gunakan. Kira-kira sumber dananya berapa, dari mana, dan jumlahnya itu berapa. Nah, itu harus masuk di inilah salah satu peran akuntansi manajemen di dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya, akuntansi manajemen ini juga berfungsi sebagai penentuan biaya pelayanan atau tarif pelayanan. Kira-kira ini biasanya di rumah sakit, itu cara untuk menentukan berapa sih selayaknya rumah sakit dalam satu hari, misalnya dirawat satu malam itu berapa sih layak harganya. Nah, akuntansi manajemen di sinilah yang berfungsi atau berperan untuk menghitung dan menentukan, oh kira-kira satu malamnya misalnya 200.000, itu udah include dengan pelayanan kunjungan dokter, sarapan, dan obat-obatan, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, peran akuntansi manajemen di sektor publik ini adalah sebagai pengukur atau penilaian kinerja. Kira-kira capaian dari sebuah organisasi nirlaba ini bagus atau tidak. Kalau ada tidak yang menjadi kendala selama proses, misalnya di situ dituangkan dalam sebuah laporan agar bisa dianalisis dan dievaluasi untuk perbaikan ke depannya. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai akuntansi manajemen sektor publik dan perannya dari atau untuk sektor publik. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini membantu atau menjawab dari keinginan tahuan teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.